Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Sarfina Nurin. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang OSI model dalam mata pelajaran informatika kelas 11. Apa sih itu OSI model? OSI model atau Open System Interconnection Model adalah model yang diciptakan oleh ISO, International Organization for Standardization, untuk mengatur standar protokol dan format data yang berbeda dari perusahaan penyedia jaringan komputer, menyediakan kerangka terbuka dan standar sistem komunikasi jaringan komputer. Menggunakan model lapisan yang terdiri atas 7 lapisan, yaitu yang lapisan pertama adalah application, yang kedua adalah presentation, yang ketiga adalah session, yang keempat adalah transport, yang kelima adalah network, yang keenam adalah data link, yang ketujuh adalah physical, yang akan kita bahas setelah ini. Yang pertama adalah application layer, yaitu berguna untuk menyediakan antarmuka ke pengguna aplikasi. Protokol yang digunakan adalah protokol yang berinteraksi langsung dengan penggunanya. Contohnya adalah Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, File Transfer Protocol atau FTP, Domain Name Service, dan lain-lain. Yang kedua ada Presentation Layer. Layer ini mendefinisikan format dan mentranslasikan data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan dari pengirim ke penerimanya. Protokol yang digunakan ada Secure Socket Layer atau SSL, Transport Layer Security atau TLS, dan juga Remote Desktop Protocol atau RDP. Yang ketiga adalah Session Layer. Session layer adalah mendefinisikan koneksi antara dua komputer saat dimulai, dipelihara, dan diakhiri yang disebut dengan sesi. Contohnya adalah ketika autentikasi pengguna atau kata sandi, komputer sementara waktu tidak meminta autentikasi kembali. Contoh protokol ini adalah NetBIOS atau IBM, Point-to-Point Tunneling Protocol atau PPTP, dan lain-lain. Yang keempat adalah Transport Layer, yaitu berguna untuk pengiriman end-to-end antara pengirim dan penerima. Contohnya adalah pemecah data ke dalam paket-paket data, memberikan nomor urut ke paket tersebut sehingga dapat disusun kembali ke komputer penerimanya. Acknowledgement sebagai penanda sukses pengiriman data. Protokol yang digunakan adalah User Datagram Protocol atau UDP dan Transmission Control Protocol atau TCP. Lapisan ini dapat mentransfer data dengan baik dan transparan antara pengirim dan penerimanya, dan juga dapat melakukan multiplexing, pengendalian aliran, dan error checking. Yang kelima adalah Network Layer, yaitu digunakan untuk pengalaman host pengirim dan penerima secara unik pada jaringan. Protokol yang digunakan adalah Internet Protocol atau IP untuk menciptakan IP address, ARP, ICMP, dan lain-lain. Yang keenam adalah Data Link Layer, yaitu digunakan untuk membaca dan menulis data dari dan ke jalur komunikasi, mengelompokkan data, melakukan error checking dan correction, control flow, dan penyelamatan perangkat keras atau MAC address. Menentukan operasi perangkat jaringan, yaitu hub, switch, bridge. Protokol pada lapisan ini adalah Point-to-Point Protocol atau PPP. Yang ketujuh ada Physical Layer, yaitu berguna untuk mendefinisikan perangkat keras pada transmisi jaringan, yaitu Network Interface Card atau NIC, repeater, hub, dan lain-lain. Menentukan cara sinkronisasi bit, arsitektur jaringan yaitu Ethernet, topologi jaringan, dan sistem pengkabelan. Pengiriman data dalam bentuk bit atau biner, protokol yang digunakan adalah Ethernet, USB, Bluetooth, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada cara kerja OSI model. Gimana sih cara kerjanya? Cara kerja OSI layer yaitu dari layer 7 ke layer 1 adalah untuk pengiriman data, yaitu dari application ke physical, dan juga dari layer 1 ke layer 7 adalah menerima data, yaitu dari physical ke application. Contoh pengiriman OSI pada pengiriman data, yaitu yang pertama adalah lapisan aplikasi penerima informasi yang dikirim oleh pengguna dengan contoh adalah email. Yang kedua setelah itu ditranslasikan menggunakan Simple Transfer Protocol atau STMP dengan aman, SSL ke lapisan presentasi. Yang ketiga pengirim ke penerima diciptakan dan dipertahankan dalam waktu tertentu dengan 3 lapisan, yaitu Protokol Data Unit atau PDU. Lapisan transport akan mentransformasi ke data ke bentuk lain atau segmen, lalu akan ditranslasikan menjadi paket data di lapisan jaringan. Pada data link, paket data diubah menjadi frame. Selanjutnya, ke lapisan physical diubah menjadi bit dan ditransmisi dalam bentuk aliran bit arus listrik, gelombang elektromagnetik. Proses transformasi dari lapisan satu ke yang lain dilakukan dengan penambahan header dengan proses enkapsulasi berulang.
Dan juga setelah proses tersebut selesai, bitstream akan diubah menjadi informasi, header akan dibuang dari lapisan bawah ke paling atas, proses deenkapsulasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.